Halo semuanya, perkenalkan nama saya Cassandra Evania Nirahua, mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Patimura dengan NIM 2020-83029. Di sini saya akan menjelaskan apa itu aborsi, eutanasia, dan cloning, serta kaitannya dengan nilai-nilai Pancasila. Yang pertama, kita akan membahas tentang aborsi. Kata aborsi sendiri menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti pengguguran kandungan. Di sini saya mengambil dua orang ahli yang menyatakan tentang definisi aborsi. Yang pertama, menurut Marjorie Jeffcoat. Menurut ia, aborsi adalah pengeluaran dari hasil konsepsi sebelum kehamilan mencapai 28 minggu. Yang kedua, menurut Holmer. Menurut Holmer sendiri, aborsi adalah terputusnya kehamilan sebelum mencapai ke-16 minggu, di mana sebelum usia kehamilan mencapai 16 minggu itu proses presentasi pada janin belum selesai dilakukan. Yang ketiga, menurut World Health Organization atau Organisasi Kesehatan Dunia mengatakan bahwa aborsi adalah menghentikan kehamilan sebelum janin berusia 20 minggu. Secara medis, janin yang belum berusia 20 minggu tidak bisa hidup di luar kandungan sang ibu. Jadi secara keseluruhan, aborsi adalah tindakan yang dilakukan untuk mengakhiri kehamilan seseorang. Nah, jika melakukan aborsi akan menimbulkan risiko-risiko tertentu. Misalnya aborsi yang dilakukan secara ilegal atau tidak aman yang tidak di bawah pengawasan medis atau dokter. Terdapat risiko-risiko tertentu, misalnya yang pertama, pendarahan berat serta rusaknya kondisi rahim atau infeksi akibat aborsi yang tidak tuntas. Aborsi yang tidak tuntas itu bisa saja dilakukan tidak oleh dokter atau oleh medis. Yang kedua yang merupakan risiko aborsi adalah beberapa gangguan sistem reproduksi. Yang ketiga adalah timbulnya kehamilan ektopik, di mana kehamilan ektopik ini adalah kehamilan yang terjadi di luar rahim. Misalnya seseorang yang melakukan aborsi sebelumnya, jika ia mengalami hamil lagi, bisa saja kehamilannya itu secara ektopik atau di luar rahim. Nah, yang terakhir adalah kondisi serviks yang tidak optimal karena dilakukan aborsi secara berkali-kali. Jika aborsi dilakukan secara berkali-kali, maka akan meningkatkan risiko keguguran di kemudian hari sehingga berdampak pada terjadinya kemandulan pada sang ibu. Nah, apakah aborsi sendiri boleh dilakukan? Sebenarnya alasan seseorang melakukan aborsi itu sangat banyak. Bisa saja ketidakmampuannya dalam membiayai nanti pas janinnya sudah lahir, atau kurangnya dukungan-dukungan dari keluarga, atau masalah-masalah yang terjadi dengan seseorang dan pasangannya, serta tekanan-tekanan pada batin yang terjadi karena hamil-hamil di luar nikah. Itu adalah alasan tertentu yang umumnya dilakukan untuk melakukan aborsi. Tetapi ada alasan secara medis di mana aborsi ini bisa dilakukan untuk menyelamatkan ibu atau bayi. Tetapi di Indonesia sendiri, aborsi itu sangat dilarang karena menentang undang-undang di mana pengaturan tentang aborsi dimuat dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP. Jadi pada umumnya, aborsi ini dilarang untuk dilakukan baik secara hukum maupun secara umum. Nah, yang kedua kita akan membahas tentang eutanasia. Kata eutanasia sendiri berasal dari bahasa Yunani yang berarti good death. Jika dilihat dari artinya, good death berarti kematian yang dilakukan secara baik. Bisa saja kita menimbulkan definisi seperti itu. Jadi, eutanasia sendiri berarti tindakan dokter secara sadar untuk mengakhiri hidup seseorang yang menderita baik secara fisik tetapi tanpa rasa sakit. Misalnya kita biasa menyebutnya suntik mati. Jadi saat disuntik itu langsung pasien yang sedang menderita sakit atau mengalami kondisi yang tidak sembuh-sembuh langsung meninggal. Pada umumnya, keputusan untuk melakukan eutanasia ini harus didasarkan pada permintaan pasien atau orang-orang terdekat pasien. Jika pasien sudah tidak bisa apa-apa atau hampir tidak memiliki harapan untuk hidup, maka eutanasia ini boleh dilakukan. Tetapi, eutanasia sendiri tidak dilegalkan oleh sebagian besar negara-negara di dunia. Hanya 10 negara di dunia yang melegalkan praktik eutanasia untuk dilakukan, seperti
Belanda, Belgia, Kolombia, Luxembourg, Swiss, Jerman, Jepang, India, dan Amerika Serikat. Nah, mengapa eutanasia tidak diperbolehkan oleh sebagian besar negara-negara di dunia? Eutanasia tidak legal untuk dilakukan di Indonesia. Artinya eutanasia tidak boleh dilakukan di Indonesia karena menentang hukum. Praktik tersebut dianggap bertentangan dengan pasal 344 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP yang berbunyi, barang siapa menghilangkan nyawa orang lain atas permintaan orang itu sendiri, yang disebutkannya dengan nyata dan sungguh-sungguh akan dihukum penjara selama kurang lebih 12 tahun. Selain itu, argumen dari badan-badan agama atau tokoh-tokoh agama juga melarang yang namanya eutanasia. Karena eutanasia sendiri adalah pengambilan nyawa seseorang, yang dimana keputusan untuk mengakhiri hidup seseorang adalah hak dan kehendak Tuhan. Jadi sangat menentang dengan ajaran agama. Nah, yang selanjutnya kita akan membahas tentang cloning. Mungkin di era sekarang cloning ini sudah umum didengar oleh masyarakat. Tapi kita akan membahas lagi cloning itu apa dan bagaimana jika dilakukan pada manusia. Secara keseluruhan, cloning sendiri adalah proses pengambilan informasi genetik dari suatu makhluk hidup untuk menciptakan salinan identik lainnya. Jadi pengambilan informasi genetik dari misalnya satu makhluk hidup untuk dikloning dengan makhluk hidup yang lain agar menciptakan salinan yang lebih identik atau lebih sempurna. Nah, para ahli-ahli genetika telah berhasil melakukan cloning pada sel, jaringan, gen, dan bahkan hewan hidup. Sejarah cloning sendiri pertama kali berhasil dilakukan pada seekor domba dan terkenal dulu dengan namanya Dolly the Sheep. Domba itu menjadi mamalia pertama yang merupakan hasil cloning buatan manusia. Nah, terdapat manfaat-manfaat cloning dalam bidang medis, yaitu membantu penyembuhan beberapa penyakit, membantu regenerasi sel-sel, dan dapat membuat organ pengganti. Karena cloning ini kan menghasilkan salinan identik yang lebih sempurna, maka cloning itu dapat membantu membuat organ pengganti, misalnya ada sel-sel yang rusak atau jaringan-jaringan yang rusak, maka hasilnya akan dikloning dan menghasilkan organ baru untuk pengganti, misalnya pada penyakit-penyakit tertentu yang mengalami kerusakan akan mengganti organ yang dihasilkan dari proses cloning akan diganti pada organ yang telah rusak tersebut. Dan selanjutnya, selain manfaat cloning, cloning sendiri akan menimbulkan berbagai macam kerugian dalam aspek-aspek kehidupan manusia, misalnya dampak biologis yang tidak dapat diprediksi, yaitu rekayasa genetik untuk menghasilkan anak-anak dengan misalnya genetik-genetik tertentu. Dikhawatirkan akan menimbulkan terjadinya penurunan variasi genetik, akibatnya bukan lebih kuat, malah justru manusia lebih rentan terhadap berbagai penyakit. Yang kedua adalah kesenjangan sosial dan ekonomi meningkat. Yang kita tahu, teknologi cloning ini teknologi yang sangat mahal. Jadi, bagi mereka yang melakukan cloning secara sosial akan menciptakan kelasnya sendiri. Jika yang melakukan cloning dan yang tidak melakukan cloning pasti akan dibedakan berdasarkan strata sosialnya. Jadi, itu akan menimbulkan kesenjangan sosial yang terjadi di masyarakat. Dan yang terakhir adalah menjatuhkan nilai kehidupan manusia. Cloning manusia justru dapat mendegradasi atau menurunkan nilai kehidupan manusia sendiri. Karena semakin banyak yang melakukan cloning, maka manusia akan dianggap tidak bernilai karena manusia dapat diciptakan dan dibuat oleh manusia sendiri. Lalu apakah cloning itu dapat dilakukan pada manusia? Sebenarnya cloning ini telah berkali-kali dilakukan praktiknya oleh manusia, tetapi belum mendapatkan hasil yang pas apakah cloning ini bisa dilakukan pada manusia atau tidak. Nah, para penentang-penentang cloning mengatakan penelitian itu membuktikan bahwa cloning tidak dapat dan tidak patut dilakukan pada manusia karena mengarah ke suatu pembuatan manusia, di mana pembuatan manusia itu kan kehendak Tuhan, Tuhan yang menciptakan manusia. Ada juga tertulis dalam artikel yang ditulis oleh Gerald Scatten, mengatakan bahwa cloning untuk melahirkan manusia adalah tidak aman, tidak etis, dan sepatutnya sangat dilarang hukum. Nah, selanjutnya,
Bagaimana kaitan aborsi, eutanasia, dan cloning dengan nilai-nilai Pancasila? Pancasila sendiri merupakan dasar dari kehidupan bernegara di Indonesia, di mana terdiri dari nilai-nilai ketuhanan dan kemanusiaan. Untuk itu, dengan dilakukan aborsi, cloning, maupun eutanasia, sudah jelas sangat tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan bertentangan dengan hukum. Aborsi sendiri merupakan pelanggaran dan perenggutan hak seseorang untuk hidup, yang merupakan hak dasar seseorang sejak lahir. Sama halnya dengan eutanasia yang dianggap menghilangkan nyawa orang lain. Jika ketiga hal itu dilakukan, maka manusia tidak lagi dinilai sebagai makhluk sosial yang paling mulia, tetapi hanya dinilai sebagai komoditas saja di mana bisa diciptakan, dibuat, dan dilakukan sesuka hati. Sebagai contoh, pada cloning manusia misalnya, orang tua yang tidak menyukai anaknya hanya karena masalah-masalah fisik, misalnya mengalami kecacatan, atau masalah fisik tertentu yang membuat orang tua itu tidak menyukai anaknya, mereka mungkin akan melakukan cloning untuk mendapatkan anak yang lebih sempurna. Nah, hal tersebut sangat mengikis rasa kemanusiaan dalam nilai-nilai Pancasila. Serta ada salah satu hal yang lebih penting lagi, yaitu aborsi, eutanasia, dan cloning sangat bertentangan dengan nilai ketuhanan dalam sila pertama Pancasila. Sebab kemampuan untuk menciptakan kehidupan yang baik serta mengakhiri nyawa seseorang atau hidup seseorang adalah hak dan kehendak Tuhan, bukan kehendak manusia. Demikianlah penjelasan yang dapat saya sampaikan. Sekian dan terima kasih.